Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan tentang network security untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Network security. Network security adalah keamanan jaringan di mana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah maupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini sebagai berikut. Yang pertama itu confidentiality, yaitu mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua, integrity, yaitu mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability, yaitu mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat, authentication, yaitu mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Yang kelima, non-repudiation, yaitu mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak menyangkal pengirim dan penerima. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi atau sandi sastra merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara untuk komunikasi aman pada kehadirannya di pihak ketiga. Secara umum, kriptografi ialah mengenai mengkonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir lawan. Berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentikasi, dan non-repudiasi merupakan pusat dari kriptografi modern. Nah, kriptografi modern terjadi karena terdapat titik temu antara disiplin ilmu, matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Aplikasi dari kriptografi termasuk ATM, password, komputer, dan e-commerce. Selanjutnya, symmetric key algorithm termasuk diantaranya DES dan AES. Nah, symmetric key algorithm atau dalam bahasa Indonesia algoritme kunci simetris adalah algoritme untuk kriptografi yang menggunakan kunci kriptografi yang sama untuk enkripsi teks biasa dan deskripsi teks sandi. Nah, DES atau dalam bahasa Inggris Data Encryption Standard, untuk dalam bahasa Indonesia standar enkripsi data, adalah algoritme kunci simetris untuk enkripsi data elektronik. Meski ukuran kuncinya pendek, algoritme ini sangat berpengaruh dalam kemajuan kriptografi modern. Yang kedua, AES atau dalam bahasa Indonesia standar enkripsi lanjutan, dalam bahasa Inggris itu Advanced Encryption Standard. Nah, ini merupakan standar enkripsi dengan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar ini terdiri dari 3 penyandian blok, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256. Yang diadopsi dari koleksi yang lebih besar yang awalnya diterbitkan sebagai ring dial. Kemudian public key algorithm. Nah, atau dalam bahasa Indonesia algoritma kunci publik adalah bahan keamanan mendasar dalam sistem kriptografi modern, aplikasi dan protokol yang menjamin kerahasiaan, keaslian, dan non-repudiabilitas komunikasi elektronik dan penyimpanan data.
Algoritma kunci publik mendukung berbagai standar internet seperti Transport Layer Security atau TLS, kemudian S atau MIME, lalu PGP, dan GPG. Beberapa algoritma kunci publik menyediakan distribusi kunci dan kerahasiaan. Misalnya, pertukaran kunci Diffie-Strict-Hellman. Beberapa menyediakan tanda tangan digital, misalnya algoritma tanda tangan digital, dan beberapa menyediakan keduanya, misalnya RSA. Dibandingkan dengan enkripsi simetris, enkripsi asimetris lambat untuk banyak tujuan. Sistem kriptografi saat ini seperti TLS, kemudian Secure Shell, itu menggunakan enkripsi simetris dan enkripsi asimetris gitu. Kemudian digital signature. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu tanda tangan digital. Adalah skema matematis yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau dokumen digital. Skema ini menjadi jaminan bahwa data dan informasi benar-benar berasal dari sumber yang benar. Tanda tangan digital terdiri dari deret fungsi khas yang dihasilkan dari proses algoritma fungsi khas tertentu yang kemudian disandikan atau dienkripsi dengan algoritma kriptografi kunci asimetris. Nah, tanda tangan digital merupakan salah satu dari banyak cara untuk menjaga keamanan data digital. Tanda tangan digital dibuat dengan cara membubuhkan SIM berupa kode-kode yang diletakkan pada akhir dokumen. Nah, kode-kode ini dihasilkan dari proses enkripsi pesan dengan algoritma kriptografi. Selanjutnya, public key management. Manajemen kunci mengacu pada manajemen kunci kriptografi dalam sistem kriptografi. Ini termasuk berurusan dengan pembuatan, pertukaran, penyimpanan, penggunaan, penghancuran kripto, atau penghancuran dan penggantian kunci. Nah, ini termasuk desain protokol kriptografi, server kunci, prosedur penggunaan, dan protokol terkait lainnya. Manajemen kunci mencakup kunci di tingkat pengguna, baik di antara pengguna atau sistem. Nah, ini berbeda dengan penjadwalan kunci yang biasanya mengacu pada penanganan internal kunci dalam pengoperasian sandi. Manajemen kunci yang sukses sangat penting untuk keamanan sistem kriptografi. Ini adalah sisi kriptografi yang lebih menantang dalam arti yang melibatkan aspek rekayasa sosial seperti kebijakan sistem, pelatihan pengguna, interaksi organisasi dan departemen, dan koordinasi antara semua elemen ini. Berbeda dengan praktik matematika murni yang dapat diotomatiskan. Selanjutnya, communication security yang termasuk di dalamnya itu IPsec, firewall, dan VPN. Nah, keamanan komunikasi adalah disiplin untuk mencegah interceptor yang tidak berwenang mengakses telekomunikasi dalam bentuk yang dapat dipahami sambil tetap mengirim konten ke penerima yang dituju. Nah, kemudian IPsec atau singkatan dari IP security adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah internet network berbasis TCP atau IP. Tembok api atau firewall, tembok pelindung atau dinding api ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Nah, selanjutnya jaringan pribadi virtual atau jaringan pribadi maya atau biasa yang sering disingkat itu VPN adalah jaringan yang memperluas jaringan pribadi di jaringan publik dan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data di jaringan bersama atau publik seolah-olah perangkat komputasi mereka terhubung langsung ke jaringan pribadi. Aplikasi yang berjalan melintasi VPN dapat memanfaatkan fungsi keamanan dan manajemen jaringan pribadi. Kemudian authentication protocol atau protokol autentikasi adalah jenis protokol komunikasi komputer atau protokol kriptografi yang dirancang khusus untuk transfer data autentikasi antara dua entitas. Hal ini memungkinkan entitas penerima untuk mengautentikasi entitas penghubung, atau misalnya klien menghubungkan ke server serta mengautentikasi dirinya sendiri ke entitas penghubung atau server ke klien
dengan menyatakan jenis informasi yang diperlukan untuk autentikasi serta sintaksis. Ini adalah lapisan perlindungan terpenting yang diperlukan untuk komunikasi yang aman dalam jaringan komputer. Selanjutnya, email security. Nah, email security ini adalah keamanan email, adalah istilah yang menjelaskan berbagai teknik untuk menjaga keamanan informasi komunikasi pada akun email dari akses yang tidak sah oleh penyusup. Kemudian web security atau keamanan web adalah istilah yang menjelaskan berbagai teknik untuk menjaga keamanan informasi dari serangan peretas. Keamanan web merupakan sesuatu yang sangat penting saat merancang, membangun, dan menguji web yang aman. Gitu. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.